Oke, kalau dalam 36 jam terakhir ini Anda coba mengikuti berita tentang Iran dan Amerika Serikat, wah mungkin Anda bakal merasa pusing banget. Di satu sisi, ada sinyal-sinyal perdamaian yang kelihatannya kuat banget, tapi di sisi lain malah ada suara tembakan di laut. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk kita coba urai benang kusut ini bareng-bareng. Nah, ini dia nih inti paradoksnya. Pasar saham di satu sisi lagi berpesta pora, merayakan potensi perdamaian, bahkan sampai mencetak rekor baru. Sementara itu, di jalur perairan paling krusial di dunia, situasinya justru lagi memanas. Gimana bisa dua realitas yang kayak langit dan bumi ini terjadi di waktu yang bersamaan? Oke, pertama-tama mari kita lihat dulu apa yang disebut rally perdamaian ini. Gimana ceritanya pasar bisa merayakan kesepakatan damai sementara di dunia nyata peluru berterbangan? Ini contoh yang sempurna banget soal gimana persepsi bisa sangat-sangat berbeda dari kenyataan. Jadi, apa sih yang didengar pasar? Cuma desas-desus, rumor soal kesepakatan damai. Tapi reaksinya? Luar biasa optimis. Kita lihat ada rally terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dan semuanya itu didorong oleh satu harapan. Perang akan segera selesai. Tapi, hampir di saat yang bersamaan, optimisme itu seakan-akan menabrak tembok. Muncul berita ini, militer Inggris mengkonfirmasi ada serangan langsung di Selat Hormuz. Nah, ini adalah kenyataan pahit yang kontras banget dengan perayaan para investor di pasar saham. Supaya kita bisa paham semua kekacauan ini, kita harus lihat dulu lokasinya. Karena semua drama ini terjadi di satu titik yang sangat-sangat krusial bagi ekonomi global. Titik sumbat minyak dunia. Nah, lihat angka ini, 20%. Bayangkan sekitar 1/5 dari seluruh pasokan minyak dunia harus melewati jalur yang super sempit ini. Ini bukan sekedar jalur pelayaran biasa, ini tuh urat nadi energi global. Gampangnya gini, Selat Hormuz itu adalah titik sumbatnya. Kalau jalur ini ditutup, efeknya bakal langsung terasa di seluruh dunia. Mulai dari harga bensin yang kita isi sampai ke rantai pasokan global. Makanya, setiap ada insiden sekecil apapun di sini, pasti langsung jadi berita besar. Dan kutipan ini ngegambarin dampaknya dengan jelas banget. Coba Anda bayangkan, ribuan pelaut dan kargo senilai miliaran dolar itu macet total. Cuma bisa menunggu dalam ketidakpastian. Seluruh kawasan itu bisa dibilang lumpuh hanya karena kebingungan soal status selat ini. Konsekuensinya itu nyata banget. Perusahaan-perusahaan pelayaran harus menghadapi tarif asuransi yang tiba-tiba meroket karena risikonya tinggi. Bahkan, beberapa kapten kapal yang tadinya coba nekat lewat, akhirnya harus buru-buru putar balik di tengah jalan. Ini menunjukkan betapa berbahayanya situasi di sana. Sekarang, yuk kita bedah sumber kebingungannya. Narasi yang saling bertolak belakang dari Washington dan Teheran. Pada dasarnya, ini jadi situasi katanya versus katanya. Dan pasar finansial kejebak di tengah-tengah. Dari Gedung Putih, pesannya kedengaran positif banget. Presiden Trump seakan-akan memberi kesan kalau kesepakatan tuh udah di depan mata, negosiasi berjalan mulus. Nah, sinyal inilah yang ditangkap oleh pasar. Tapi, begitu kita bandingkan pernyataan kedua belah pihak, gambarnya jadi beda total. Coba kita lihat tabel ini. Soal materi nuklir, AS bilang mau ambil semua, Iran bilang nggak setuju. Soal status selat, AS klaim blokadenya berhasil, Iran malah bilang selatnya ditutup. Soal negosiasi, AS bilang lagi jalan, Iran bilang tanggalnya aja belum ada. Intinya, ada jurang yang lebar banget di antara dua narasi ini. Nah, dengan informasi yang sebegitu bertentangannya, kenapa pasar keuangan bisa bereaksi sedramatis itu? Mari kita coba bedah psikologi di balik taruhan liar yang diambil pasar ini. Ini dia bukti visual dari taruhan itu. Pasar saham nggak cuma naik, tapi melesat sampai ke rekor tertinggi. Ini menunjukkan kalau para investor lebih memilih untuk percaya pada narasi perdamaian yang datang dari Gedung Putih. Dan di saat yang sama, harga minyak malah terjun bebas. Padahal logikanya, kalau selat benar-benar terancam ditutup, harga minyak seharusnya meroket kan? Penurunan tajam ini menunjukkan bahwa pasar komoditas juga ikut bertaruh kalau jalur pelayaran akan segera kembali normal. Kutipan ini, menurut saya, menjelaskan semuanya dengan sempurna. Pasar itu nggak butuh perdamaian yang benar-benar sudah terjadi. Mereka cuma butuh secercah harapan atau jalan keluar dari konflik dan mereka akan langsung bertindak seolah-olah semuanya sudah beres. Perilaku ini juga ada dasarnya dari pengalaman. Para investor ini kayaknya udah terkondisi selama beberapa tahun terakhir, di mana gejolak geopolitik seringkali nggak bertahan lama. Jadi sekarang ada semacam dorongan untuk buru-buru beli begitu ada sinyal bagus sekecil apapun, meskipun belum terkonfirmasi.
Jadi, kita sampai pada kesimpulan dari semua ini. Sebuah tabrakan keras antara retorika dan realitas, yang ujung-ujungnya menciptakan sebuah situasi yang sangat tidak menentu. Coba kita rangkum lagi, apa yang sebenarnya terjadi? Lini masa ini benar-benar merangkum betapa cepat dan gilanya situasi berubah. Kemarin pagi, isinya harapan. Sorenya, jadi kebingungan. Pagi ini, jadi penutupan resmi. Dan puncaknya, laporan adanya tembakan. Dalam waktu kurang dari 2 hari, narasi tentang perdamaian itu benar-benar runtuh. Jadi, apa yang harus kita ingat dari semua ini? Pertama, blokade militer AS itu masih berlaku. Kedua, gencatan senjata yang ada sekarang itu sifatnya sementara. Ketiga, dan ini penting banget, Iran telah membuktikan bahwa mereka punya kemampuan dan kemauan untuk menutup selat kapanpun mereka mau. Dan yang terakhir, seperti kata seorang analis, tidak ada yang disetujui sampai semuanya disetujui. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Di tengah lautan sinyal yang saling bertentangan antara apa yang dikatakan para pemimpin dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan, gimana caranya kita bisa tahu mana yang harus dipercaya? Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama.